Assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Hari ini kita Dari kelompok 1 akan mempresentasikan bab mengenai teori uang dan standar moneter. Mari kita simak. Perkenalkan, nama saya Yofi Puji Suryanti. Di sini saya akan memaparkan materi tentang ruang lingkup ekonomi moneter dan definisi tentang uang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, moneter adalah hal yang berhubungan dengan uang atau keuangan. Kalau ekonomi moneter sama dengan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang sifat, fungsi, dan pengaruh uang pada kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari. Karena itu, ruang lingkup kajian ekonomi moneter ada 5, yakni yang pertama adalah peran dan fungsi uang dalam perekonomian. Yang kedua adalah sistem moneter dan pengaruhnya pada jumlah uang yang beredar. Yang ketiga adalah struktur dan fungsi bank sentral. Yang keempat adalah pengaruh jumlah uang dan kredit pada kegiatan ekonomi. Yang terakhir atau yang kelima adalah pembayaran serta sistem moneter internasional. Dengan demikian, kegiatan ekonomi umumnya dilakukan guna mengurangi tingkat pengangguran serta dapat membantu meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Tentu saja, seluruh kebutuhan ekonomi tidak pernah lepas dari yang namanya uang. Lalu definisi uang itu apa sih? Secara umum, uang merupakan suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat luas guna mengukur nilai, alat menukar, dan pembayaran atas pembelian barang ataupun jasa. Menurut tingkat likuiditasnya, uang dibedakan menjadi 3, yakni M1, M2, dan M3. Kalau untuk M1 itu adalah uang kertas, ditambah uang logam, dan ditambah simpanan dalam bentuk rekening koran atau demand deposit. Kalau untuk M2 itu adalah M1 tadi, tapi ditambah dengan tabungan dan deposit berjangka pada bank-bank umum. Kalau M3 ini sama persis dengan M2, tapi lembaganya yang membedakan, yakni lembaga dari non-bank. Nah, itu tadi pembahasan tentang ruang lingkup ekonomi moneter dan definisi tentang uang. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. perkenalkan, nama saya Rita Yuni Anida. Di sini saya akan memaparkan materi dengan judul kriteria uang. Dapat kita ketahui bahwa kriteria uang itu dibedakan menjadi 6. Yang pertama adalah disukai dan diterima oleh masyarakat umum. Mengapa demikian? Karena uang adalah alat transaksi yang digunakan masyarakat luas dan digunakan untuk transaksi secara umum. Yang kedua yaitu nilainya harus stabil. Stabilitas dalam nilai uang ini merupakan persyaratan penting dalam uang, karena uang menjadi indikator utama dalam kegiatan ekonomi baik mikro maupun makro. Yang ketiga yaitu mudah disimpan dan tahan lama. Agar uang dapat digunakan dalam bertransaksi, maka uang harus tahan lama sehingga dapat mendukung aktivitas dalam kegiatan ekonomi. Yang keempat yaitu mudah dibawa. Uang dapat digunakan dan dibawa kemana saja, dan itu memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi dalam kegiatan perekonomian. Yang kelima yaitu mudah dibagi dalam satuan kecil. Uang harus bisa digunakan dalam skala besar maupun kecil sehingga masyarakat dapat terpenuhi dalam transaksinya. Yang terakhir dari kriteria uang ini sendiri adalah mencukupi kebutuhan dunia usaha. Jumlah dan nilai uang harus dapat mendukung kegiatan ekonomi yang terus berkembang sehingga keberadaannya harus ada di kapan saja. Terima kasih. Saya Sinta Suryaning Tias. Di sini saya akan memaparkan materi tentang jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang dibagi menjadi 4. Yang pertama berdasarkan bahannya. Berdasarkan bahannya, uang terbagi atas uang kertas dan uang logam. Yang kedua berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya. Yang pertama adalah uang kartal, yaitu uang yang dicetak atau dibuat dan diedarkan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Contohnya, uang yang sering beredar di masyarakat yakni pecahan Rp50.000. Yang kedua, uang giral, yaitu uang yang dibuat dan diedarkan oleh bank umum atau bank komersial dalam bentuk cek,
bilet giro, atau perintah pembayar. Yang ketiga, berdasarkan nilainya. Berdasarkan nilainya, uang dibagi menjadi dua, yakni uang bernilai penuh atau full bodied money adalah uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya. Nilai intrinsik sendiri adalah nilai uang yang ditentukan oleh nilai bahan pembuatannya. Misalnya, uang emas. Nilai intrinsiknya adalah harga emas yang terkandung dalam uang tersebut, yang dijamin sepenuhnya oleh emas. Sedangkan nilai nominal adalah nilai yang tercantum pada setiap uang, baik uang logam maupun uang kertas. Yang kedua, uang tidak bernilai penuh atau representative full bodied money, dikenal dengan nama uang bertanda atau token money, adalah uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil dari nilai nominalnya. Misalnya, nilai kertas yang digunakan untuk membuat uang senilai 10.000, nilai bahannya kurang dari 10.000 rupiah. Yang keempat, berdasarkan kawasan atau daerah berlakunya, dibagi menjadi dua. Yang pertama, uang domestik adalah uang yang hanya berlaku di negara tertentu saja, misalnya rupiah di Indonesia dan peso di Filipina. Yang kedua, uang internasional adalah uang yang berlaku tidak hanya dalam suatu negara, tapi juga berlaku di seluruh dunia untuk transaksi perdagangan internasional, misalnya dolar Amerika Serikat, mark Jerman, dan yen Jepang. Saya Firanda Rizka Dewi. Di sini saya akan memaparkan mengenai fungsi uang. Secara umum, uang itu digunakan sebagai alat perantara dalam berdagang, atau bisa disebut dengan alat transaksi. Nah, untuk lebih rincinya, fungsi uang itu dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada fungsi asli atau primer, dan yang kedua ada fungsi turunan atau sekunder. Sesuai dengan fungsi aslinya, maka 1. Uang sebagai alat tukar. Uang merupakan alat untuk mempermudah pertukaran barang dan jasa. Dengan uang, semua orang dapat membeli beragam barang dan jasa. Dan setiap pelaku ekonomi bebas menentukan pilihan barang dan jasa yang diinginkan sesuai dengan jumlah uang yang mereka miliki. Yang kedua, uang sebagai sarana hitung. Uang dapat ditukarkan sebagai alat ukur dengan menentukan harganya. Setiap barang dan jasa memiliki harga-harga tersendiri, dan harga-harga tersebut dinilai dalam satuan uang. Kemudian untuk pembagian yang kedua, yaitu fungsi turunan. Fungsi turunan itu meliputi 1. Sebagai alat pembayaran. Uang tidak hanya berfungsi sebagai alat jual beli atau tukar menukar, tetapi dapat digunakan untuk pembayaran tanpa imbalan atau kontraprestasi, seperti membayar pajak, membayar hutang, dan membayar denda. Yang kedua, sebagai alat penyimpan kekayaan. Dengan menyimpan uang, berarti seseorang itu menyimpan kekayaannya dalam bentuk kas untuk mempermudah pertukaran dan transaksi lainnya. Jadi, uang yang kita miliki sekarang ini dapat kita simpan dan digunakan pada waktu yang akan datang. Karena sifatnya yang liquid, yaitu dapat dengan mudah ditukarkan dengan barang lain. Kemudian yang ketiga, yaitu sebagai alat pemindah kekayaan. Uang sebagai media untuk mengganti bentuk kekayaan. Misalnya, apabila seseorang ingin memiliki mobil, sedangkan ia hanya memiliki tanah, maka tanah tersebut akan ia jual untuk kemudian uang yang diperoleh tadi akan dibelikan mobil. Terima kasih. Terima kasih.